Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Igede Yuda Pratama, jurusan Magister Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem cerdas saya, yaitu perancangan sistem pakar, diagnosis penyakit pencernaan manusia dengan menggunakan metode forward chaining. Langsung aja. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar. Di sini saya menerapkan sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit pencernaan. Penyakit pencernaan merupakan penyakit yang menyerang organ pencernaan sehingga mengganggu kerja sistem pencernaan. Selanjutnya konsep sistem pakar. Di sini ada pengguna, ada antarmuka, mesin inferensi, basis pengetahuan, pakar, dan basis data. Di sini antarmuka yaitu media untuk komunikasi antara pengguna dan aplikasi. Selanjutnya ada pakar. Di sini pakar bisa seorang ahli ataupun dokter yang mengerti terkait penyakit sistem pencernaan. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi informasi terkait pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui dari pakar, atau bisa juga dari buku, dari laporan penelitian serta pengalaman pakar. Selanjutnya ada mesin inferensi. Mesin inferensi ini merupakan otak dari sistem pakar, di mana di mesin inferensi ini terjadi mekanisme pola pikir dan penalaran untuk memecahkan suatu masalah dari si pengguna. Selanjutnya nanti akan disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya metode forward chaining. Di sini saya menggunakan metode forward chaining. Forward chaining melakukan pencarian dimulai dari premis-premis atau informasi masukan, yaitu if, kemudian dilanjutkan ke konklusi yaitu then. Pencarian dilakukan dengan menggunakan aturan yang premisnya cocok dengan fakta-fakta yang diketahui untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga kesimpulan. Di sini ada daftar gejala. Di sini ada 20 gejala, di mana merupakan fakta-fakta yang diketahui yang nantinya akan diinputkan oleh pengguna. Selanjutnya ada daftar penyakit. Di sini ada 9 penyakit dari P1 sampai P9 sampai P9. Lalu ada rule atau aturan. Dalam perancangan menggunakan metode forward chaining, kaidah produksi dituliskan dalam bentuk pernyataan if, yaitu premisnya, lalu dilanjutkan dengan then, yaitu kesimpulannya. Di mana di sini terdapat aturan atau rule. Di sini ada 9. Yang pertama ada jika gejala G1 dan G2 dan G3, maka penyakitnya P1. Jika gejala G4 dan G5, maka penyakitnya P2. Jika gejala G6 dan G7, maka penyakitnya P3. Jika gejala 8, gejala 9 dan gejala 11, maka penyakitnya P4 dan selanjutnya. Ini contoh screenshot aplikasinya yang sudah saya buat. Di sini aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Di sini ditampilkan form konsultasi dan beberapa pertanyaan. Langsung ke demo aplikasi. Ini contoh aplikasinya yang sudah saya buat. Terdapat form konsultasi. Sini saya langsung contohkan saja. Ini saya ulang aja nih.
Ini apakah Anda merasa diare lebih dari 14 hari? Ya. Apakah Anda merasa nyeri perut? Ya. Merasa menurun berat badan? Ya. Merasa ada yang makanan menyumbat di dada? Tidak. Merasa nyeri seperti terbakar di dada? Tidak. Muntah darah kitaman? Tidak. Mual dan kembung? Tidak. Merasa tidak nyaman? Tidak. Muntah? Tidak. Feses keras? Tidak. Sulit buang air besar? Tidak. Bagian atas? Tidak. Nyeri punggung? Tidak. Sulit tidur? Tidak. Nyeri ulu hati juga tidak. Sakit tidak. Ini tidak. Merasa pendarahan pada anus? Tidak. Riwayat kanker? Tidak. Kolon? Tidak. Jika sudah, maka bisa langsung klik proses. Di sini harus dijawab semua, tidak boleh ada yang kosong. Maka akan keluar hasil dari diagnosis sesuai gejala-gejala yang diinputkan oleh pengguna. Di sini penyakitnya diare kronik. Saya contohkan sekali lagi. Contoh yang lain ya, coba apakah Anda merasa diare? Tidak. Merasa nyeri perut juga tidak. Menurut berat badan? Tidak. Ini tidak. Tidak. Darah kitaman? Tidak. Merasa mual dan kembung? Tidak. Ini ya. Merasa muntah juga iya. 10 tidak. Apakah Anda sudah buang besar? Ya. Rasa nyeri perut? Tidak. Ini tidak. Masih tidur juga tidak. Mual? Tidak. Ini tidak. Kerongkongan? Tidak. Anus? Tidak. Kanker? Tidak. Ini tidak. Langsung diproses. Nah, maka keluar hasil diagnosisnya yaitu ileus paralistik. Selain itu muncul juga keterangan dan solusinya. Lanjut ke PPT lagi. Pengujian. Di sini saya melakukan pengujian pada sistem yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan pengujian validasi, di mana untuk memastikan apakah sistem yang sudah saya buat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di sini saya menggunakan kasus uji sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan rule yang ada, yaitu ada 9 kasus uji. Contohnya dari kasus kode uji ada VT1, pengguna menginputkan G1, G2 dan G3 gejalanya, maka hasil yang diharapkan diare kronik, maka hasilnya sesuai dan valid. Misalkan tadi kayak saya yang ini VT4, pengguna menginputkan gejala G8, G9 dan gejala G11, maka hasil yang diharapkan ileus paralistik, hasilnya valid, dan seterusnya. Kesimpulannya, sistem pakar ini telah berhasil dibuat untuk mendiagnosa penyakit pada pencernaan manusia dengan menggunakan metode forward chaining. Selain itu, sistem pakar dilengkapi juga dengan informasi yang singkat mengenai info penyakit dan solusinya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Terima kasih.